الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فجعله كتاب كتب الأربع وبين فيه الحلال والحرام ونور الإله فيه شعشع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها في يوم لا ولد فيه ينفع. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله نبي يوم القيامة يقال له سل تعطى واشفع تشفع. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين من الآفاق مجمع وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa untuk meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Karena dengan hanya bekal takwalah kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan fid din wa dunya wal akhirah. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik hidayahnya sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat ringing salam semoga senantiasa disanjungkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bercerita, aku pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba datang seorang laki-laki dari kaum Ansor, lalu mengucapkan salam kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu laki-laki ini bertanya, "Ya Rasulullah, orang yang beriman manakah yang paling mulia? Orang mukmin manakah yang paling terbaik?" Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Lalu laki-laki ini kembali bertanya lagi, "Ya Rasulullah, orang mukmin yang paling berakal, orang mukmin manakah yang paling berakal, yang paling cerdas?" Lalu Rasulullah menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan baik pula amalnya untuk persiapan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang cerdas, itulah orang yang berakal. Hadirin sedang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kisah ini, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang paling baik adalah orang yang paling mulia akhlaknya di hadapan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena akhlak adalah salah satu indikator yang utama bagi orang-orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya kita rajin beribadah, kita rajin berinfak, bersedekah dan lain sebagainya, tapi tidak memiliki akhlak yang mulia? Karena itu akhlak fawqal ilm, akhlak itu lebih mulia daripada ilmu.
Orang yang berilmu harus memiliki akhlak yang tinggi. Orang yang rajin atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala harus memiliki akhlak yang mulia. Karena itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling baik, orang mukmin yang paling tinggi, yang paling hebat adalah ahsanuhum khuluqan, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa selalu menjaga akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap sesama manusia. Karena ini masih sering terjadi di kehidupan kita. Akhlak masih jauh daripada apa yang kita inginkan. Karena itu, ketika kita sedang sholat pun kita harus memiliki akhlak. Ketika kita sedang beribadah harus diiringi dengan akhlak. Ketika kita sedang berinteraksi dengan sesama manusia harus diiringi dengan akhlak. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah sebagai seorang pemaaf, serulah untuk berbuat kebajikan dan jauhkanlah atau berpalinglah kepada orang-orang yang bodoh. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita sebagai hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa mengedepankan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke bumi ini pertama kali adalah diperintahkan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memerintahkan untuk sholat, untuk puasa, zakat dan seterusnya. Akan tetapi yang pertama kali diperbaiki dan diperhatikan adalah akhlak manusia pada zaman itu. Karena itu begitu tingginya akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu jamaah kaum muslimin sidang Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping kita taat kepada Allah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana ketaatan ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana supaya akhlak kita semakin meningkat akhlak kita, yakinlah pasti semakin meningkat pula ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang pertama. Yang kedua adalah orang mukmin yang terbaik adalah orang yang senantiasa selalu banyak mengingat kematian. Itulah namanya orang cerdas, orang yang berakal, orang yang senantiasa selalu mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Itulah namanya orang yang berakal, orang yang cerdas. Karena kematian selalu di hadapan kita. Kematian sesuatu yang pasti kita hadapi. Kematian tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari kapanpun, dimanapun kematian pasti akan menghadapi kita. Karena itu kematian itu adalah pasti. Kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayatnya yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya akan kami sempurnakan ujurukum, pahala yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, maka kami akan masukkan ke dalam surga. Faqad faz, dan penuh ketenangan, penuh kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan tipu daya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus selalu banyak introspeksi di dalam diri kita
untuk selalu mengingat-ingat kematian, agar supaya kita termasuk orang yang menggunakan akal pikiran, orang yang termasuk orang yang cerdas, yang senantiasa introspeksi tentang kehidupan, karena kehidupan ini hanyalah sementara. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan ini hanyalah kesenangan, kehidupan ini hanyalah tipu daya. Kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan di yaumil akhir nanti. Hadirin sidang Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kata Allah, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap orang yang melakukan kebaikan dan keburukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Disitulah akan ditentukan selamat atau tidaknya kita. Orang yang melakukan kebaikan dan keburukan di dunia tidak ada satupun yang tahu. Yang tahu hanya Allah ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah akan dilihat senang atau bahagia atau kesulitan, surga atau neraka. Disitulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sekecil apapun yang kita lakukan di dunia dalam rangka kebaikan, pasti kita akan menghadapi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kita melakukan kebaikan, pasti akan kita lihat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu harus diimbangi dengan akhlak, harus diiringi dengan ketulusan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, setiap apa yang kita lakukan, semuanya kita persembahkan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, paling tidak akhlak dan selalu introspeksi terhadap kematian akan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada diri kita, sehingga kita semakin taat, semakin rajin untuk kita beribadah kepada Allah, dan semakin baik pula hubungan kita antar sesama manusia. Mudah-mudahan dengan akhlak dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan selalu mengingat-ingat kematian, senantiasa selalu memberikan motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Insya Allah kita hidup di dunia hanya sementara. Hidup ini hanya lewat begitu saja. Karena hidup yang abadi adalah hidup di yaumil akhir nanti. Oleh karena itu, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya persiapan untuk menghadap ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang telah kita perbuat, kebaikan baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, senantiasa dicatat oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan kemuliaan, kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang bersama-sama dengan baginda Rasulullah SAW, bersama-sama dengan para syuhada, salafus salihin, para tabi'in, para ulama amilin, para orang-orang yang baik di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.
فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى آمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن ملائكته بكرسي، فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين وعلينا معهم في برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأخرج الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمة عما إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الصلاة